Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat IMTV dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama saya Anissa Lumafiro dalam program Nyaman, Nyator Mahasiswa YIN Madura. Oke, sebelum masuk ke perbincangan, saya harap kepada Sobat IMTV jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube IMTV YIN Madura untuk mengetahui info selengkapnya seputar kampus YIN Madura. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial ya. Mungkin dari beberapa podcast Nyaman kemarin kita kedatangan tamu dari organisasi, dan sekarang kita juga kedatangan tamu dari organisasi untuk menjelaskan apa sih itu organisasi yang digeluti di dalamnya, agar teman-teman di YIN Madura tahu terkait organisasi-organisasi yang ada di YIN Madura. Nah, sekarang saya sedang bersama dengan Mbak Anissa ya? Iya. Betul, sama ya Mbak, namanya seperti saya? Iya, Anissa juga. Jadi Mbak Anissa ini dari Prodi TBIN, ya, Tadris Bahasa Indonesia, yang sekarang sedang menjadi apa di Bengkel Sastra? Kebetulan menjadi wakil ketua umum. Wakil ketua umum dari Bengkel Sastra, seperti itu. Dan kita hari ini akan bahas tentang Bengkel Sastra ya, Mbak. Apa itu Bengkel Sastra dan tujuan kedepannya itu seperti apa? Nah, langsung saja nih Mbak. Untuk Bengkel Sastra itu biasanya di TBIN itu di dalamnya itu mempelajari tentang apa saja? Kalau di Bengkel Sastra itu kita mempelajari tentang kesastraan, kepenulisan, juga tentang kebahasaan seperti itu. Oh iya. Biasanya tahun Bengkel Sastra ini dari tahun berapa berdirinya? Dari tahun 2016, karena kan kemarin Harlah, jadi Harlah ke-8 seperti itu. Harlah ke-8 dari 2016 sampai 2024 kemarin. Tanggal berapa Mbak? Tanggal 5 November. Tanggal 5 November. Nah, sebelum itu bisa dijelaskan apa itu Bengkel Sastra? Oke, boleh. Iya. Jadi Bengkel Sastra itu merupakan organisasi yang memang ada di bawah naungan Prodi seperti itu. Namun ruang lingkupnya bukan hanya di Prodi saja, melainkan juga dari prodi-prodi lain ataupun dari fakultas-fakultas yang lain seperti itu. Ya, karena setahu saya dari maba itu Bengkel Sastra itu ada di bawah naungan TBIN ya, betul. Tapi anggotanya ada di luar juga. Itu kira-kira dari dulu apa cuma sekarangan saja yang seperti itu? Sudah dari dulu, karena kan di tahun kemarin itu yang sekarang menjadi ketua SEMA siapa? Kak Rahul itu juga merupakan wakil ketua Bengkel Sastra yang tahun kemarin. Iya, jadi Kak Rahul itu dari prodi di luar prodi TBIN. Ya, itu merupakan salah satu bukti bahwa Bengkel Sastra itu juga ada dari prodi lain seperti itu. Ya. Kira-kira kalau di Bengkel Sastra itu kan masih banyak yang mengira di bawah naungan TBIN ya, Mbak. Untuk sekarangan ini, apakah di Bengkel Sastra itu masih lebih dominan ke prodi TBIN? Iya, memang masih untuk prodi TBIN, karena kan seperti diprioritaskan prodi TBIN, namun juga bisa menerima dari prodi lain seperti itu. Ya, jadi teman-teman Sobat IMTV, Bengkel Sastra ini bukan hanya sekedar organisasi dari TBIN ya, tapi juga organisasi yang bisa diikuti oleh semua mahasiswa di YIN Madura, seperti itu. Jadi untuk kalian para maba nih yang mau join tentang kepenulisan, kesastraan, sama apa lagi satunya? Kebahasaan. Nah, kebahasaan kalian bisa join ke Bengkel Sastra. Meskipun kalian bukan dari prodi Bahasa Indonesia, tapi nanti kalian juga bisa akan belajar tentang kebahasaan seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang open recruitment nih Kak. Open recruitment itu biasanya dibuka dari semester berapa untuk maba? Dari ini kan
Dari semester 2 kayaknya, 2. Berarti tahun depan ini sudah buka, namun sudah ganti kepengurusan, bukan kepengurusan saya lagi. Tapi memang setiap tahun itu memang dibuka pada awal tahun. Iya. Apa ya? Maret, April gitu. Iya. Nah, biasanya nih Kak, apa saja sih yang dibutuhkan untuk bergabung ke Bengkel Sastra? Apakah kita harus pintar nulis dulu baru bisa gabung, atau kita harus pintar nyusun sastra seperti itu? Enggak, memang tidak harus pintar itu. Namun siapa yang mau saja, siapa yang memang minat untuk berada di dalamnya. Karena kan kita juga nanti bisa membimbing. Kan ada kajian-kajiannya juga kalau sudah masuk gitu. Nah, terkait dengan kajian-kajian seperti itu, biasanya program-program yang ada di Bengkel Sastra itu seperti apa? Ada juga kajian tentang kepenulisan, berarti membahas mengenai bagaimana sih menulis yang baik begitu kan. Terus ada juga bedah buku, itu juga ada. Jadi membaca terus menjelaskan apa yang sudah dibaca, itu juga ada. Terus juga ada kajian tentang kesastraan, terus juga ada tentang kebahasaan juga gitu. Nah, untuk seperti kajian seperti itu biasanya dilakukan setiap bulan, apa setiap minggu ada, atau gimana? Setiap bulan. Setiap bulan. Dan itu apakah kita hanya untuk kajian saja, kajian apa? Nanti juga ada prakteknya. Misal katanya tadi kan bedah buku nih. Nah, bedah buku itu apakah kita juga harus ada tugas? Nanti ada tugas untuk anggota Bengkel Sastra untuk bedah buku, trilye misal, seperti itu. Ada. Di bulan Ramadan itu kemarin ada event menulis. Jadi para anggota, para pengurus itu diwajibkan untuk menulis karya, entah itu cerpen atau puisi, lalu dikumpulkan menjadi antologi. Insya Allah ini Desember mau launching bukunya. Judulnya Nabastala dalam Sikat Pena itu. Itu dari anggota Bengkel Sastra ya? Ya. Nah, bagus sekali, ini keren sekali ya. Bengkel Sastra akan menerbitkan buku di akhir tahun ini. Iya, doain. Ya. Sebelum Demis ya Mbak? Ya. Karena katanya Demis sebentar lagi. Iya, Demis insya Allah ini akhir Desember atau pertengahan Desember gitu lah. Tapi sebelum itu mau launching dulu, mau launching buku. Oke. Ini biar menambah kesemangatan untuk para maba nih Mbak, saya mau nanya. Dari awal Mbaknya join ke Bengkel Sastra itu, tujuannya itu untuk apa? Kenapa mau join di Bengkel Sastra? Kalau saya pribadi, saya kan sudah dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia ya. Berarti saya sudah suka terhadap kesastraan, tentang kepenulisan. Jadi menurut saya itu relevan dengan prodi saya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa juga dari prodi lain itu suka dalam kepenulisan itu juga. Karena kadang misal dari prodi KPI, saya dari prodi KPI, tapi saya ingin belajar tentang penulisan, itu juga bisa ya? Bisa. Nah, saya suka menulis, saya suka buat sastra, juga bisa join ke Bengkel Sastra seperti itu. Agar kita tidak hanya belajar di dalam kelas saja seperti itu. Kita bisa mewadahi untuk orang-orang yang memang suka dalam sastra gitu. Oke. Jadi kalau kalian, ini dari semester berapa biasanya? 2 sampai berapa? sampai 7 kalau memang, ya sampai 7. Oh, berarti kalau kayak saya ini masih bisa join Bengkel Sastra ya? Bisa dong. Oke. Jadi untuk para maba, kalau kalian mau join ataupun yang udah semester akhir nih, kalian masih mau belajar tentang penulisan, kalian bisa join, bisa tanya-tanya seputar Bengkel Sastra seperti itu. Nah, untuk kedepannya nih, ini kan sudah 8 tahun berada di naungan TBIN. Nah, untuk kedepannya ini rencananya seperti apa dari ketua atau wakilnya sendiri seperti itu? Untuk dari saya dan mungkin juga dari ketua juga, bagaimana Bengkel Sastra ini bukan hanya kita kenal di bawah naungan prodi, melainkan juga bagaimana bisa menjadi UKK maupun UKM seperti itu. Karena kan namanya juga Bengkel Sastra IN Madura, bukan Bengkel Sastra Bahasa Indonesia begitu. Jadi mungkin kedepannya itu ikhtiar kami bagaimana bisa Bengkel Sastra itu masuk dalam UKK begitu. Oh, iya. Tapi sebelumnya
Bengkel Sastra ini tidak masuk ke dalam UKK, apakah ada usaha, misalkan ke Warek 3 nih yang memegang keorganisasian apa sih ya itu, apakah ada rencana ke Warek 3? Apa sebelumnya sudah pernah ke Warek 3? Belum. Kalau untuk ke Warek 3 itu belum. Tapi hanya wacana yang mungkin nantinya bisa terrealisasikan gitu. Iya. Mungkin kalau Warek 3 nonton nih Mbak, nanti Bengkel Sastra bisa masuk ke UKK di IAIN Madura. Iya. Dan juga nanti mungkin setelah ini Mbaknya bisa cari tahu organisasi tentang UKK UKM, nanti juga bisa menghubungi ke Warek 3 langsung. Betul. Seperti itu. Ini kan mau open recruitment, sudah hampir selesai pengurusan dan mau open recruitment. Kira-kira ini relevan nggak Mbak untuk para maba? Sangat relevan, karena yang saya katakan tadi bahwa meskipun bukan dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia, minat dari seseorang itu mungkin ada tentang sastra, tentang menulis, tentang kebahasaan, itu ada dari prodi lain gitu. Meskipun itu bukan dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Tapi untuk Prodi Tadris Bahasa Indonesia itu diprioritaskan untuk mengikuti Bengkel Sastra, karena kan memang sudah ranahnya begitu. Apakah ada yang membedakan dari Bengkel Sastra dengan organisasi-organisasi lain? Misalkan dari diklatnya atau apanya gitu Mbak? Menurut saya itu bedanya kami masih melekat terhadap budaya Madura. Misalnya seperti kemarin Harla itu hidangan yang mungkin teman-teman dari organisasi lain itu seperti yang buah atau yang mewah-mewah, namun kami itu tetap makanan khas Madura gitu. Seperti apa contohnya? Seperti keripik tete, seperti juga ada kemarin jembleng itu kan. Jembleng Iya. Seperti apa? Itu di dalamnya ada gula merah. Maksudnya khas Maduranya itu tetap melekat gitu. Iya, jadi Bengkel Sastra ini masih itu ke budaya di Madura, seperti itu. Nah, kemarin kayaknya pernah saya lihat itu ada itu arak-arakan itu dari Bengkel Sastra nggak, apa dari Tadris Bahasa Indonesia? Arak-arakan tuh kayak yang budaya, festival budaya apa sih namanya? Oh, Kirab Budaya. Nah, itu. Iya, Kirab Budaya. Itu dari HMPS. HMPS. Ya. Itu juga mengingat tentang budaya-budaya di Madura ya. Seperti itu. Oke, mungkin ada closing statement dari Wakil Ketua Bengkel Sastra, Mbak Anissa, untuk kita semua yang ingin ikut organisasi di Bengkel Sastra. Oke, jadi closing statement dari saya yaitu jangan pernah memenjarakan dirimu yang jeruji besinya merupakan opini dari orang lain. Terima kasih. Oke, sangat mensastra sekali ya teman-teman. Kira-kira itu gimana Mbak itunya? Artinya? Ya, kalau misalnya orang-orang itu menganggap Bengkel Sastra itu seperti ini, itu jangan dipercaya karena opini dari orang lain itu belum tentu benar. Oke. Nah, jadi ini sudah terbukti ya, kalau misalkan kalian teman-teman pengen jadi sastrawan meskipun bukan dari prodi TBIN, kalian bisa join ke organisasi Bengkel Sastra, karena di sini kalian akan diwadahi, kalian akan diberi pelajaran, pengalaman juga ya. Betul. Terkait kepenulisan, kesastraan maupun kebahasaan. Jadi jangan takut untuk join ke organisasi yang katanya hanya di bawah naungan HMPS saja, hanya di bawah naungan TBIN, Prodi Tadris Indonesia. Tapi juga bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa di IAIN Madura. Seperti itu. Oke, kita sudah banyak ngobrol tentang organisasi Bengkel Sastra ya Mbak. Ya. Dan mungkin kalau misalkan kalian ingin tahu lebih lanjut terkait organisasi Bengkel Sastra, bisa nanti komen di link di video kali ini, seperti itu. Nanti mungkin dijawab oleh teman-teman dari prodi dari Bengkel Sastra, seperti itu. Oke, mungkin hanya itu ya perbincangan kita kali ini. Saya Solma Firoh dan narasumber kita pada pagi kali ini Mbak Anissa. Pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.